Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arman Rama Susanto dari Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan tentang network security. Yang pertama ada kriptografi. Kriptografi adalah sebuah metode yang digunakan untuk melindungi sistem dan saluran komunikasi melalui penggunaan kode-kode. Ini nanti ditunjukkan agar informasi tertentu hanya dapat dibaca serta diproses oleh mereka yang memiliki akses khusus. Bila kita membedakan kata kriptografi, prefix dan key repeat memiliki arti tersembunyi, sedangkan sufiks grafi makanya adalah tulisan. Hal tersebut relevan dengan fungsi kriptografi sendiri. Dalam dunia IT, kode yang sering digunakan para programmer sering dianggap sebagai tulisan, dan kali ini tulisan tersebut berfungsi untuk menyembunyikan data penting. Kriptografi mengacu pada sistem dan teknik komunikasi yang berasal dari konsep matematika yang seperangkat perhitungan berbasis aturan yang disebut algoritma. Algoritma dan konsep perhitungan matematika ini nantinya akan digunakan untuk mengubah sebuah pesan dengan cara yang sulit diuraikan. Contoh algoritma seperti ini sering digunakan untuk pembuatan kunci kriptografi menandatangan digital. Verifikasi untuk melindungi privasi, penjelajahan situs web internet, dan komunikasi pribadi seperti transaksi kartu kredit. Terus yang kedua ada symmetric key algoritma, yaitu ada dua, ada DES sama AES. Yang sistem key algoritma DES data encryption standard adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan enkripsi data sehingga data asli hanya dapat dibaca oleh seorang yang memiliki kunci enkripsi tersebut. Contoh yang dibahas kali ini adalah mengenai enkripsi dan deskripsi dari sebuah kalimat. Algoritma ini merupakan pendahulu dari AES yang dulunya pernah menjadi algoritma enkripsi yang populer dipakai. Tetapi ukuran key yang hanya berukuran 56 bit menjadi algoritma ini yang dianggap sebagai kurang aman untuk digunakan. Sebagai akhirnya ditemukan AES yang memperbaiki celah keamanan algoritma ini. Lalu symmetric key algoritma AES adalah lanjutan dari algoritma enkripsi standar DES yang masa berlakunya dianggap telah usai karena faktor keamanan. Kecepatan komputer yang sangat pesat dianggap sangat membahayakan DES, sehingga pada tanggal 2 Maret tahun 2001 ditetapkan algoritma baru Regendale sebagai AES. Kriteria pemilihan AES didasarkan pada 3 kriteria utama, yaitu keamanan, harga, dan karakteristik algoritma beserta implementasinya. Keamanan merupakan faktor terpenting dalam evaluasi minimal seaman triple DES yang meliputi ketahapan terhadap semua analisis sandi yang telah diketahui dan diharapkan dapat menghadapi analisis sandi yang belum diketahui. Di samping itu, AES juga harus dapat digunakan secara besar tanpa harus membayar
royalty dan juga murah untuk diimplementasikan pada smart card yang memiliki ukuran memori kecil. AES juga harus efisien dan cepat, minimal secepat triple dash, dijalankan dalam berbagai mesin 8 bit hingga 64 bit dan sebagai perangkat lunak. Dash menggunakan struktur Feistel yang memiliki kelebihan bahwa struktur enskripsi dan deskripsinya sama. Meskipun menggunakan fungsi F yang tidak invertible, kelemahan Feistel yang utama adalah hanya pada setiap ronde hanya setengah data yang diolah. Lalu ada perbedaan antara DES dan AES. Perbedaannya adalah perbedaan berdasarkan antara DES dan AES adalah bahwa blok di DES dibagi menjadi dua bagian sebelum diproses lebih lanjut, sedangkan AES seluruh blok diproses untuk mendapatkan chip hair text. Algoritma DES bekerja pada prinsip Feistel chip hair dan algoritma AES bekerja pada prinsip substitusi dan permutasi. Terus ada ukuran kunci DES adalah 56 bit yang relatif lebih kecil dari AES yang memiliki 128 sama 192 atau kunci rahasia 256 bit. Terus ada pemutaran di DES termasuk pemutaran ekspansi, SOR, Xbox, Pbox, SOR, dan swap. Di sisi lain, putaran dalam AES termasuk subspace, shift throne, column mix, android case. DES kurang aman daripada AES karena ukuran kecil. AES relatif lebih cepat daripada DES. Ini ada kunci key algoritma kunci publik. Algoritma kunci publik dikenal dengan algoritma asimetris, didesain agar kunci yang digunakan untuk enskripsi berbeda dari kunci yang digunakan untuk deskripsi. Selanjutnya, kunci deskripsi tidak dapat dihitung dari kunci enskripsi. Algoritma disebut kunci publik karena kunci enkripsi dapat diumumkan seorang asing yang dapat menggunakan kunci enkripsi untuk mengenkripsi dosen. Akan tetapi hanya orang tertentu yang memiliki kunci deskripsi yang sesuai yang dapat mendekripsi pesan. Jadi di sini ada contoh kunci publik key-nya. Selanjutnya ada digital signature. Digital signature adalah tanda tangan digital. Suatu tanda tangan biasanya yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sama dengan tanda tangan biasa pada dokumen kertas biasa. Tanda tangan adalah data yang apabila tidak dipalsukan dapat berfungsi untuk menyatakan bahwa orang yang namanya tertera pada suatu dokumen setuju dengan apa yang tercantum pada dokumen yang ditandatanganinya. Di sini ada public key management. Kekuatan sistem kriptografi secara total bergantung pada keamanan kunci. Kunci perlu dilindungi secara fase daur hidupnya. Daur hidup kunci dimulai dari pembangkitan kunci generation sampai kunci tidak diperlukan lagi untuk kemudian diharuskan. Secara garis besar daur hidup kunci kriptografi Rinaldi murni. Tujuan manajemen kunci adalah menjaga keamanan dan integrasi kunci pada sebuah fase
dalam daur hidupnya. Pada umumnya setiap kunci akhirnya diganti dengan kunci lain. Jadi keseluruhan fase membentuk siklus atau lingkaran. Karena penghancuran kunci bisa diikuti dengan penggantinya dengan kunci baru. Manajemen kunci yang dibahas difokuskan pada algoritma kriptografi simetris dengan manajemen kunci yang algoritma kunci publik sangat berbeda dengan algoritma simetris. Nah, selanjutnya ada communication security. Di sini ada IP security, firewall, ada VPN. Yang pertama ada IPsec, yaitu singkatan dari IP security. Adalah sebuah protokol yang digunakan untuk mengamankan transmisi datagram dalam sebuah internet network berbasis TCP atau IP. IPsec mendefinisikan beberapa standar untuk melakukan enkripsi data dan juga integrasi data pada lapisan kedua dalam DARPA, referensi model Internet Network Layer. IPsec melakukan enkripsi terhadap data pada lapisan yang sama dengan protokol IP dan menggunakan teknik tunneling untuk mengirimkan informasi melalui jaringan internet yang dalam jaringan internet secara aman. IPsec didefinisikan oleh Badan Internet Engineering Task Force dan implementasi dalam banyak sistem operasi. Windows 2000 dalam sistem operasi pertama dari Microsoft yang mendukung IPsec. Firewall adalah sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lain yang bersifat publik, sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasi untuk dilakukan penyaringan sehingga aliran data dapat dikendalikan untuk mencegah bahaya atau ancaman yang datang dari jaringan publik seperti ilustrasi berikut. Virtual Private Network adalah VPN. VPN adalah sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan untuk dapat terkoneksi ke jaringan publik yang menggunakan untuk dapat bergabung dengan jaringan lokal, dan dengan cara tersebut maka akan didapatkan hak yang mengatur yang sama seperti halnya berada di dalam LAN sendiri, walaupun sebenarnya menggunakan jaringan milik publik. Sini ada authentication protocol. Adalah jenis protokol komunikasi komputer atau protokol kriptografi yang dirancang khusus untuk transfer data. Autentikasi antara dua entitas ini memungkinkan entitas penerima untuk mengautentikasi entitas berhubung, misalnya ke klien, penghubungan ke server, serta mengautentikasi dirinya ke entitas penghubung server ke klien dengan menyatakan jenis informasi yang diperlukan untuk autentikasi serta sintaktis. Ini adalah lapisan pelindung paling penting yang diperlukan untuk komunikasi yang aman dalam jaringan komputer. Lalu ada email security. Keamanan email adalah melindungi rincian login email dan pesan. Hal ini sangat penting karena risiko keamanan terjadi selama transmisi data, terutama pada jaringan mobile nirkabel atau wireless. Dan itu, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.